Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat irodah dan inayahnya, pada pagi hari ini kita masih diberi kemauan dan kemampuan. Dengan kemauan dan kemampuan itulah kita bisa hadir berada di tempat yang mulia ini. Karena tidak sedikit orang yang punya kemauan tapi tidak punya kemampuan sehingga tidak bisa hadir di tempat ini. Seueur nu hoyong angkat ka pangaosan tapi seueur padamelan, seueur gangguan. Tidak punya kekuatan fisikna rayot, sehingga tidak bisa munghoyong mungkul. Ada juga orang yang punya kemampuan, kuat tenaganya, banyak waktunya, tapi tidak ada kemauan. Itu pun tidak sampai di tempat ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah karena kita memiliki kemauan dan juga kemampuan. Saya bersyukur walaupun sebetulnya saya bukan orang Sumedang aslinya. Saya Tasikmalaya, tapi bisa di Sumedang. Sumedang itu kota pengetahuan. Jadi banyak tahunya gitu ya. Insya Allah pada kesempatan biasa bahasanya campur berbaji ya. Bunya gado-gado lah. Ya mudah-mudahan setiap majlis ilmu yang kita hadiri betul-betul itu menjadi ilmu yang bisa menerangi. Karena ilmu itu adalah cahaya. Pasti akan berbeda orang yang hidup dengan ilmu karena ada cahaya dengan orang yang hidup tanpa ilmu. Nah mudah-mudahan kita tidak hanya rajin getol ke pengajian, tapi juga kita bisa menerapkan dan mengambil manfaat dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Sesuai dengan tema yang pernah saya sampaikan, yaitu temanya itu tentang orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita ingin termasuk orang yang diistimewakan. Karena kalau sesuatu itu istimewa, pasti dia akan diperlakukan melebihi dari perlakuan kepada yang lainnya. Diistimewakan oleh manusia saja kita sudah bahagia, sudah senang. Apalagi kalau yang mengistimewakan itu adalah yang maha istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan lebih senang lagi. Bahkan orang-orang yang diistimewakan ini adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan diselamatkan oleh Allah kelak di akhirat. Jadi di dunia diperhatikan, disayangi, ditolong, di akhirat diselamatkan. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat ideal bagi seseorang yang pernah terlahir dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita supaya termasuk orang-orang yang mendapatkan keistimewaan itu? Maka agar kita menjadi orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah dengan Allah, maka kita akan menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar istilah-istilah yang kadang istilah itu menjadi bukan salah tapi kadang kurang tepat. Misalkan kita ambil istilah kurban. Kalau kita mendengar istilah kurban, kira-kira Pak yang terbayang dalam pikiran kita apa?
Sapi. Bu, upami ngadang kesap kurban. Nah, pastikan mencit domba, mencit sapi di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Padahal kalau kita lihat kurban itu sebenarnya bukan menyembelih, tapi kurban itu sebuah konsep tentang cara mendekatkan diri kepada Allah, dan menyembelih hewan di tanggal-tanggal itu satu di antara sekian banyak cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena memang kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah yang kurang tepat, memang kalau kurban itu menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah itu tidak salah, tapi tidak seluruhnya benar gitu. Jadi tidak salah tapi tidak sepenuhnya itu benar, karena Rasul sendiri tidak pernah mengistilahkan dengan istilah kurban, tapi menggunakan istilah udhiyah atau nabi istilah hadyu. Nah, kurban itu malah para ulama juga di dalam kitab-kitab fikih itu menyebutnya dengan kitab udhiyah. Tapi karena kita sudah biasa menggunakan istilah kurban, sehingga kurban itu menjadi istilah yang peyoratif, jadi mengecil maknanya dari makna luas asalnya. Nah, saya ingin bicara dari situ karena kita akan tadi ingin takorrub. Nah, kurban itu artinya adalah takorrub, jadi konsep mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Wahab Az-Zuhaili misalkan di dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan apa itu kurban. Kata beliau, al-kurban ma yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala minadz-dzabaih wa ghairiha. Jadi kata beliau, kurban itu adalah ma yutaqarrabu bihi ilallah, sesuatu yang bisa dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa sesuatu yang bisa dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Minadz-dzabaih, di antaranya adalah sembelihan, wa ghairiha, dan ada yang lainnya. Nah, si murid mau ngabahas sebab sembelihan datos kaliwat Dzulhijjah nage. Tapi kita lihat bahwa bukan berarti kita hari ini tidak bisa berkurban dalam arti mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi banyak hal lain yang sebenarnya kurban itu adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Malah jangan sampai sembelihan yang harusnya mendekatkan diri kepada Allah malah tidak menjadi dekat dengan Allah. Nah, itu yang ironis gitu. Nah, banyak bu istilah-istilah di kita yang kadang menjadi salah menggunakannya. Istilah ikhlas, istilah sabar, itu istilah-istilah yang sering kita dengar, tapi tidak jarang istilah itu menjadi tidak tepat di dalam penggunaannya. Nah, kira-kira apa kurban dalam arti takorub kepada Allah, yang lainnya itu apa? Nah, ternyata ada dua hal yang bisa dijadikan alat cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat tadi, kalau sudah dekat akan menjadi istimewa. Kan kita pun sama, ketika kita ingin memberikan sesuatu yang dianggap spesial, pasti akan mencari orang yang dekat dengan kita, dekat dengan ingatan kita, dekat dengan perasaan kita. Maka orang-orang dekat inilah yang akan mendapatkan perlakuan istimewa. Begitupun Allah, ketika Allah didekati, maka akhirnya Allah pun akan mendekat kepada orang-orang yang itu. Nah, apa diantaranya? Ada dua hal. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah itu bisa dilakukan dengan perbuatan. Yang kedua, bisa dilakukan dengan materi. Jadi ada pendekatan kepada Allah dengan materi, ada dengan non materi. Kita lihat dulu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Kata Allah, tidaklah seorang hamba itu taqarraba, artinya mendekatkan dirinya,
ilayya kepadaku, kata Allah, bisyai'in ahabba ilayya, dengan melakukan sesuatu yang paling aku suka, kata Allah, mimma aftaradtu alaih, kecuali perbuatan yang Allah sukai, yang apabila hamba itu mendekatkan dirinya kepadanya, yaitu dengan perbuatan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi subuh kita melakukan sholat subuh. Nah, sholat subuh itu hukumnya wajib. Nah, ketika kita melakukan sholat subuh, maka kita sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang Allah suka. Apa saja yang diwajibkan oleh Allah? Banyak itu Bu ya. Kalau berkaitan dengan sholat misalkan, ada sholat yang 5 waktu. Nah, sholat yang 5 waktu itu adalah perkara yang diwajibkan. Ketika kita melakukannya, kata Allah, itulah yang aku suka. Jadi perbuatan itu yang Allah suka. Berkaitan dengan harta, ada zakat. Nah, maka ketika orang melakukan zakat, maka dia sedang melakukan sesuatu yang fardu. Dan itulah yang Allah suka. Berkaitan dengan puasa, ada puasa Ramadan. Maka ketika hamba melakukan saum Ramadan di bulan Ramadan, maka itu adalah perbuatan yang Allah sukai. Berkaitan dengan ke tanah suci, ada ibadah haji. Nah, maka ibadah haji bagi orang yang belum dan sudah mampu, ketika dia melakukan ibadah itu, maka itulah cara mendekatkan diri kepada Allah, dan cara itu yang ahabba ilayya, kata Allah, itulah yang paling aku suka. Mencari ilmu, Pak, Bu, mencari ilmu sunat wajib? Wajib. Sampai kapan? Ya, jadi ibu bapak badai duit ka iraha nyari ilmu. Duit ka dieureunkeun ku Allah gitu nya gitu. Nah, ketika kita melakukan atau hadir di tempat ini mencari ilmu, maka inilah amal yang paling Allah suka. Jadi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidak ada perbuatan yang kalau perbuatan itu dilakukan oleh hamba dan perbuatan itu disukai oleh Allah, kecuali perbuatan yang Allah wajibkan. Nah, itu harus diyakini seperti itu. Ketika bapak ibu melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, berarti ibu bapak sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang Allah sangat suka dengan perbuatan itu. Lalu kemudian kata Allah di dalam hadis itu, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan si hamba itu tidak merasa cukup dengan melakukan yang wajib saja, tapi yataqarrabu ilayya, dia pun terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Salat tidak hanya yang fardu yang dia lakukan, tapi sunnahnya pun dia lakukan. Terlebih salat sunat, salat qoblah subuh, karena qoblah subuh itu spesial. Bahkan Rasulullah suatu saat pernah kesiangan, dia terbangun ketika matahari sudah mencorong gitu. Dia bangun kemudian dia sholat subuh, namina subrang. Jadi pernah Rasul dalam hadis itu sekali kesiangan, beda jeung urang, urang mah berkali-kali kesiangan. Tapi Rasul melakukan sholat sunat itu. Bahkan sholat sunat qoblah subuh itu bisa dilakukan setelah sholat subuh. Begitu datang ke masjid, ada imam sudah memimpin sholat berjamaah, karena tidak boleh ketika berjamaah kita sholat sunat, maka dia pun ikut sholat berjamaah. Tapi karena qoblahnya belum sempat dilakukan, maka Rasul itu mempersilahkan untuk sholat sunat qoblah yang tertinggal karena keburu jamaah itu dirikan. Bagi siapa qoblah subuh yang boleh dilakukan? Bagi yang biasa. Kalau yang tidak terbiasa, kan biasanya getara.
Ada waktu pun tidak dilakukan. Padahal kata Nabi, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dunia kita kejar, tetapi sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah malah ditinggalkan. Kan ironi. Raq'atal fajri, 2 rakaat qabla subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dunia ternyata lebih baik daripada apa? 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa lebih baik? Kenapa dunia itu menjadi tidak lebih penting dibandingkan dengan 2 rakaat itu? Kenapa disebut dunia? Kata para ulama, sumiyati dunya lidunui zawaliha. Jadi dunia disebut dunia. Nah, kan kadang-kadang kita kurang gitu Pak ya, kalau lihat dalam Al-Quran beda dengan akhirat gitu. Padahal dunia itu sebenarnya bukan hanya nama, tapi ada makna. Hayatud dunya, kehidupan yang dunia. Dunia itu dunui zawaliha, gampang berubahnya. Jadi saurama Pak, dunia teh mung 2, lamun teninggalkeun ditinggalkeun sakitu we cenah gitu. Kalau tidak ditinggalkan, ya meninggalkan. Banyak orang yang masih hidup tapi dunianya sudah mulai meninggalkan. Nu lada-lada teu meunang. Sate kolesterol gitu ya. Nu manis-manis gula, itu teh sudah mulai ditinggalkan oleh dunia. Sakapung meni ambek urang teh punya gitu. Asa kudu dahar naon cenah. Ya ulah itu teu meunang, ya kudu sakieu gitu. Ya itulah dunia. Jadi dunia itu ditinggalkan. Apa? Meninggalkan atau ditinggalkan. Dunia nama masih kena seueur, kekayaannya banyak, tapi sudah ditinggalkan. Katanya kesenangannya pun itu hanya sedikit sebentar aja gitu punya dunia itu. Jadi raos nages sedikit sebentar, sakedik sakedap cenah dunia mah gitu. Duka eta duka laras duka henteu. Tapi nya jigana mampu eta nuang baso, upami nuang baso raosna samangkok eta nepi saroda. Jadi ternyata tuang baso teh nu raos teh samangkok sane saroda gitu. Jadi nu raos teh lami atawa sakedap. Tuang baso teh cenah nu raos mah anu sakedap ngaliwat teh ka dieu set gitu. Cobian rada lami di dieu tah. Eta pas aya HP terbaru, meser nu terbaru Pak. Begitu anyar da ulah batur jigana teh soranganna gitu. Sare ge jeung HP we gitu kan. Wah, ka mana di bawah HP. Sabulan 2 bulan da poho nyimpen Pak HP teh. Di mana can HP mamah gitu. Sok cenah de ieu bisa tuh kan ari lila-lila mah jadi bosan gitu. Tapi kade bapak ka ibu lah jadi bosan. Nah itu dunia. Jadi surah Allah wihan kana tadi bahwa ayah hamba itu anu mendekat gitu. Jadi sholat qobla subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sana satu-sana dunia itu diabaikan. Justru dunia itu perlu dikuasai ke orang banyak gitu. Kuasai ke orang. Justru rusaknya kehidupan dunia itu lantaran dikuasai ku batur gitu. Bahkan ke orang mah dunia teh penting. Kamu naon Pak dunia? Kamu merencanakan. Jadi dunia itu tentang kehidupan yang pertama untuk kehidupan yang kedua. Nah, merencanakan, memplanning untuk kehidupan yang sebenarnya adalah iya tempat apa gitu. Bapak hoyong masuk surga, Ibu? Ayo. Nah, orang kudu buat rencana. Ya rencana abdi ka surga. Terus surga teh kan aya pilihan, aya surga yang terbaik, Firdaus, dan itu kan pilihan punya. Dan dalam Al-Qur'an sudah ada kriteria-kriterianya. Nah, kantun kita memplanning merencanakan di sini ya, orang mah yang surga nu ya. Nah, apa kira-kira kriterianya? Tinggal memantaskan diri kita dengan kriteria yang disebut oleh Allah gitu. Jadi bagi kita dunia itu sangat penting. Karena nasib nanti di kehidupan yang nanti itu sangat tergantung bagaimana kita mengolah kehidupan ini. Hanya memang kata Rasulullah tadi, nah ada hamba yang mendekat dengan Allah, dia tidak merasa cukup dengan yang wajib saja,
tapi dia pun terus mendekatkan dirinya dengan yang sunnah-sunnah. Kalau berkaitan dengan harta, dia tidak hanya cukup dengan zakat, tapi infak, sedekah itu pun dilakukan. Berkaitan dengan saum, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi yang sunnahnya pun dia dah lakukan. Ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, bahkan sampai saum Daud itu pun dilakukan. Ya taqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi yang sunnah itu terus dia kerjakan. Berkaitan dengan ke tanah suci, tidak hanya haji satu kali, tapi umroh pun dia terus lakukan sebagai amalan sunnahnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis kursi itu, ada hamba yang terus merapat mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku suka kepada hamba itu. Jadi kalau yang fardu itu adalah amalannya yang Allah suka, tapi kalau hamba itu dengan yang sunnah, Allah pun suka kepada hamba itu yang melakukannya. Hoyong, Bapak Ibu disukai oleh Allah? Kumaha carana? Lakukan yang fardu dan terus lakukan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah. Terus kumaha? Lanjutan hadis itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi sam'ahu, pendengaran hamba itu, alladhi yasma'u bihi, yang pendengaran itu dipakai oleh hamba itu. Jadi sekarang bukan lagi hamba yang mendengar, tetapi hamba itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendengar. Karena kalau hanya menggunakan pendengaran kita terbatas. Sakapeng mate kanenge itu banyak. Kadang-kadang tidak terlalu jelas suaranya, bisa ditutup hiji naon itu gitu. Itu karena memang pendengaran kita. Tapi kalau Allah yang sudah menggunakan pendengaran itu, maka Allah akan tolong hamba itu. Bukan hanya dia bisa mendengar, tapi setiap apa yang dia dengar itu bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Dia bisa beramal. Dari mana dia beramal? Dari hal-hal yang dia dengar, kebaikan yang dia dengar, karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di hadis berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya, yang penglihatan itu digunakan oleh hamba untuk melihat. Penglihatan kita terbatas, bahkan semakin tambah usia bisa jadi semakin terbatas daya lihat kita. Perlu ada kacamata. Kenapa harus pakai kacamata? Itu karena memang untuk membantu agar kita lebih tajam dalam penglihatan. Tapi bagaimana kalau penglihatan itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga dengan penglihatannya itu tidak hanya sekadar melihat yang indah-indah, tapi dia pun bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, bisa memilih, bisa memilah ketika pandangan itu sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya, yang tangan itu digunakan untuk apa? Ya, kalau dalam perang itu untuk memukul, untuk kebaikan, mungkin untuk menulis. Sehingga kalau tangan itu Allah yang menggunakannya, maka tangan itu akan menjadi lebih hebat dibandingkan dengan tangan yang dia gunakan. Di surat Al-Anfal ayat ke-17 Allah berfirman, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Itu sayup-sayup terdengar diucapkan oleh para mujahidin di Palestina ketika akan melemparkan bom. Mereka tidak jarang membaca ayat wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Kata Allah, falam taqtuluhum, sebenarnya bukan kamu yang membunuh musuh itu, walakinallaha qatalahum, tetapi Allah lah yang membunuh itu. Wa ma ramaita, bukan kamu yang melempar, id ramaita, ketika kamu melempar, walakinallaha rama, tetapi Allah lah yang melempar. Kalau kamu melempar, bisa jadi lemparan itu sampai atau tidak sampai, mungkin kena atau tidak kena, tapi kalau Allah yang menolongnya, pasti akan sampai dan pasti akan kena. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa perang Badar.
Di saat kaum muslimin itu dengan jumlah yang sangat sedikit, 300-an, musuh sampai 1000-an, tingkat ketawakalan kepada Allah sangat tinggi. Bisa jadi mereka dalam situasi seperti itu bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun mereka lakukan sampai Allah suka dengan hamba itu. Maka cek guru simguring Allahu yarham Ustaz tentang Mukhtar itu, ketika hamba itu sudah dekat dengan Allah, bisa wae cenah nu dibaledogeun nama tai munding, tapi bisa jadi bom cenah teh gitu. Itu sampai sejauh itu. Bagaimana bagi Allah? Karena bagi Allah itu apa yang susah bagi Allah? Itu kan kalau kita dengar cerita Sofa Marwa itu kan bagaimana di padang pasir yang sangat kering, Siti Hajar itu berusaha untuk mencari air. Tapi karena memang itu didikan Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Kan Nabi Ibrahim itu lihat doa-doanya itu satek harti Pak gitu. Makanya hayang ngadoana teh apa warzuk ahlahum minas samarot kan gitu. Padahal itu padang pasir. Jadi sudah di luar nalar gitu ya. Di luar nalar, tapi bagi Nabi Ibrahim tidak ada yang mustahil gitu. Karena kita hanya wajib berusaha. Ikhtiar saja, kita usaha saja begitu. Bekerja saja. Bukan harus hasil dari usaha. Siapa nyana kalau dari kaki Ismail itu akan keluar air Zam-Zam yang sampai hari ini tidak pernah habis gitu. Di urang maya istilah halodo hese cai gitu banyak laras teh. Di sana itu nggak pernah ada cerita suan ada kabar berita atau nabi ayah ibu-ibu tos ibadah haji kah ada cenanya lamun kali itu nyanak cai cenah itu mah hese ngisang-ngisang acah gitu kan nggak pernah ada cerita seperti itu. Bahkan orang yang ibadah umrah ibadah haji dibekalan cai minimal 5 liter satu orang, dan itu tidak pernah berhenti orang keluar masuk kota Mekah. Apakah pernah ada cerita kekurangan air, krisis air, padahal sumber air hanya dari air Zam-Zam, bawa semuanya air Zam-Zam. Nah ini bagi Allah itu memang begitu. Jadi tidak harus tempatnya disuburkan, seperti halnya juga tidak harus menjadi kering kerontang, tapi hatinya yang sudah kering. Kalau hatinya sudah kering, yang subur pun tidak terasa subur kan gitu. Nah kata Allah itu begitu. Jadi ternyata dalam perang Badar itu luar biasa gitu kaum muslimin itu. Bahkan saya baca apa dalam riwayat itu sampai ada cerita sahabat yang akan melempar atau memenggal leher musuh, katanya kepalanya itu sudah lebih dulu jatuh gitu. Itu ada riwayat seperti itu. Siapa yang melakukan itu? Dan itu bagi kaum muslimin sudah hal yang biasa gitu kan. Nah itu diantaranya. Kemudian kata Allah warijlahul lati yamsi biha. Dan kalau hamba itu sudah dekat dengan Allah, karena dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan hanya yang fardu tapi yang sunnah pun dia lakukan, maka aku akan menjadi kakinya, yang kaki itu dipakai melangkah oleh hamba itu. Rasulullah SAW beliau Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa kilometer Pak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Cara nungetang katanya. Nah, sekarang itu gampang lihatannya, itu sekitar 1500 km katanya. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan 1500 km itu mengukur atau menggunakan kendaraan tercepat pada waktu itu perjalanan itu perlu waktu sekitar 40 hari. Jadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu perlu waktu 1 bulan 10 hari baru sampai dengan menggunakan kendaraan tercepat pada waktu itu. Tapi kan Pak, secepat-cepatnya kendaraan ketika itu kan kendaraan bermodal banyak. Nah sekarang kan ada kendaraan bermotor gitu ya. Ya, kendaraan bermodal ternyata onta gitu ya. Udah. Itu namanya kendaraan bermodal gitu ya. Putar. Terus dah karena onta ieu banyak gitu sampai sekajauh. Nah, secepat-cepatnya itu katanya 40 hari baru sampai. Kalau hari ini itu kurang lebih sekitar 10 jam dengan kendaraan hari ini katanya. Tapi Rasul itu menggunakan kecepatan berapa? Kira-kira Pak berenang Isa di Masjid Cahyati kene ngobrol gitu, pas tepang subuh ngadongeng gitu. Tadi kaula tos di
Masjidil Aqsa tuluy ka Sidratul Muntaha. Cing kira-kira orang ngalamun ngadangu dongeng model gitu, kita dongeng atau wadul atau naon gitu. Kan bisa begitu Pak ya? Wajar ketika itu orang mengukur apa kendaraan yang tercepat pada waktu itu. Apa mungkin perjalanan sebahagian malam itu dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal waktu itu sudah mengukur 1 bulan paling tidak. Tapi apa bisa? Nah, makanya Allah kemudian menceritakan peristiwa itu di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Bahasanya tuh asra, bukan saro yasri, tapi asro yusri. Asro itu artinya memperjalankan. Jadi Rasul ketika berjalan itu beliau yang sendiri berjalan atau ada pihak yang memperjalankan? Kan begitu logikanya Pak gitu. Bapak ngadongeng eta sireum ti Masjid Cahyati ka Jatinangor setengah jam Bu tadi abi kana motor setengah jam. Percanten moal sireum eta ti Cahyati ka Jatinangor setengah jam. Da moal gitu nya. Ibu teh dicoba newak sireum numpang gancangna ditinggal di da moal setengah jam gitu nya. Si urang eta sireum teh nempel dina helm sim kuring gitu. Percanten teh Bu pamih gitu Pak. Secanten punya piraku gitu. Lamun asalna menyebut gelo kasih muring teh gelo cenah nya cenah sireum gitu. Piraku sireum sagede-gede ngalangkah sireum gitu. Satarik-tarikna ke lupat sireum gitu. Tidak mungkin. Makanya Allah menggunakan asro. Jadi ku ahli bahasa mah sudah ketebak asro itu memperjalankan. Makanya hidup yang enak dan mudah itu adalah hidup yang diperjalankan oleh Allah. Yang berat itu adalah hidup karena kita sendiri yang melakukannya. Nah, kadun pertarusanana orang hayang diperjalankan oleh Allah atau hayang jalan sendiri. Gitu banyak. Gitu. Bagaimana caranya supaya kita diperjalankan oleh Allah? Jadilah abdun, jadilah hamba Allah kan gitu. Kan abdi ge Ustaz cenah hamba heuh, eta mah cek urang hamba teh. Cek urang teh hamba, anu cek Allah mah duka teuing gitu. Jika orang nyebut muslim, abdi teh muslim, cek abdi, cek Allah duka. Dan disebut muslim ku Allah mata Nabi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan tah eta. Jadi muslim sebenarnya mah muslim disebut ku Allah muslim tak gitu. Tinggal ya uji Nabi Ibrahim keislamannya. Itu kan sangat jelas. Kan ari muslim teh hatina teh pasrah sumrah diri gitu. Ieu mau ongkoh Islam tapi kumaha kuring, tata liberal teh apa gitu. Jadi liberal teh kumaha dewek we gitu. Ongkoh Islam tapi kumaha kuring, kan eta teh geus bahasa teh geus rancu gitu banyak. Nyari Islam mah kudu tunduk, kudu patuh. Nah, wihan. Jadi ketika hamba itu sudah dekat, maka kata Allah, rijlahul lati yabtisu biha. Aku adalah kaki yang kaki itu digunakan melangkah oleh hamba. Sekarang ditolong oleh Allah gitu. Kemudian kata Allah, wa in sa'alani la'utiyanna, kata Allah. Karena hamba itu sudah dekat, maka Allah pun mengistimewakan hamba itu. Wa in sa'alani, kalau hamba itu memohon, meminta kepadaku, la'utiyanna, pasti aku akan beri. Silakan minta apa? Mau apa? Hoyong naon? Kan urang teh gaduh urusan jeung urusan gitu nya seueur pisan. Urusan jeung urusan teh gitu. Sok nyuhunkeun ka Allah, la'utiyanna. Wala ini sta'adani, kata Allah, kalau hamba itu memohon perlindungan kepadaku, la'uidannah, pasti aku akan lindungi. Hamba itu ada rasa takut, cemas, was-was, mintalah kepada Allah, aku akan bantu, aku akan tolong. Dan yang terakhir ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh taraddudi an nafsil mu'min. Kata Allah, aku tidak pernah ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Ragu-ragu. Taroddad itu ragu-ragu. Nah, bunyinya ragu-ragu. Biasanya orang yang ragu-ragu itu orang yang bagaimana, Pak? Orang yang ragu-ragu itu adalah orang yang kurang ilmu. Betul, Pak? Ini air TGM. Nah, di TGM itu
mungkin ditulis expire-nya. Ini layak minum misalkan sampai 2027. Nah, ketika ada tulisan 2027, kira-kira ibu, bapak mau meminum air itu? Ketika meminumnya, bapak ragu atau tenang? Kenapa tenang? Karena cukup jelas, ilmunya cukup. Makanya arti yakin itu artinya tenang. Nah, orang tenang itu kebalikannya adalah gelisah. Kenapa gelisah? Karena tidak yakin. Gitu. Kenapa tidak yakin? Kurang ilmunya. Ketika ini kelihatan 2027, wah langsung buka, langsung minum. Tapi ada expirednya, tapi rada kurang jelas gitu. Itu sabaraha itunya tahun. Kira-kira ketika kurang jelas, ibu bapak akan yakin meminumnya? Kenapa menjadi ragu-ragu? Kurang ilmunya, kurang pengetahuannya, jadi tidak terlalu tahu tentang itunya, karena abu-abu tidak jelas. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang punya ilmu cukup tentang akhirat. Karena cukup pengetahuannya tentang akhirat, mereka yakin dengan akhirat. Maka di antara ciri orang bertakwa itu adalah waladina wahum bil akhiratihum yukinu. Jadi orang bertakwa itu di antara ciri yang terakhirnya itu adalah mereka yakin dengan akhirat. Apa yakin artinya? Cukup pengetahuan dan ilmunya tentang akhirat. Tapi kalau ilmu tentang akhiratnya kurang, mungkin timbul ragu-ragu. Nah, Allah ragu-ragu. Apakah Allah kurang ilmunya? Bukan itu maksudnya. Jadi Allah ragu-ragu itu, kata Allah, aku tidak pernah ragu-ragu untuk melakukan sesuatu taroddudi an nafsil mukmin, seperti raguku untuk memperlakukan jiwa seorang mukmin. Kenapa? Yakrahul maut, kata Allah. Mukmin itu tidak suka dengan kematian. Ibu senang dengan kematian? Tadi sang Pak Haji kan ari maut mau berdua, lamun teu nyolatan disolatan, lamun di pasian milih ibu badai disolatan nyolatan. Di mandian atau ngamandian kan gitunya gitu, ngubur atau dikubur gitu. Nah kan bakal begitu, tapi kan itu ada saatnya gitu, ada waktunya. Nah Allah, Bu, ini sedang menjelaskan dia. Jadi bukan Allah kurang ilmunya, tapi Allah sedang menjelaskan bagaimana Allah ketika sudah suka dengan hamba itu, tetapi hamba itu harus melewati kematian. Dan kematian yang paling tidak disukai itu adalah ketika prosesnya. Di Al-Quran surat Qaf ayat 19 kata Allah, wajaat sakratul mautu bil haq dalika ma kunta minhu tahid. Jadi yang paling ditakuti oleh kematian itu adalah tentang sakrohnya, sakaratnya. Karena sakarat itulah yang sangat menyakitkan. Makanya Rasulullah selalu berdoa, Allahumma hawin alayya fi sakaratil, ya Allah mudahkan saya dalam sakaratul maut. Kenapa? Karena itulah yang berat. Nah Allah yang sudah suka dengan hamba ini, rasanya Allah tega gitu banyak. Ketika hamba harus meregang nyawa, sementara itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang memang harus dilewati. Artinya hamba yang sudah dekat pun oleh Allah sampai diperhatikan. Saat menjelang kematiannya pun diperhatikan oleh Allah. Saya suka memberikan ilustrasi begini, seperti kita rek nyunatan budak gitunya, punya kan berarti ya, anak mau dihitan. Kalau mau dihitan itu kan kalau sekarang lebih modern gitu. Kalau dulu itu kan hitan itu ya kudu disunat itu paknya, kudu dikeret. Matak baheula mah cenah rebun-rebun gitu nya subuh-subuh dikeum heula cenah kitu nya di bala. Kata mah usum zaman ustad itu tuh ustad. Ustad Latif. Ayeuna mah tos modern punya gitu. Sampai ibunya, bapaknya mungkin tetega gitu ya, budak itu biasanya itu disayang, sekarang dia harus dikeret, keluar darah, menangis gitu. Maka dicari caranya gumaha gitu. Maka biasanya itu anak itu disiapkan, Pak, non karena resepna ibu budak. Oh, resepna teh mau mobilan, siapkan mau mobilan gitu. Siapkan pepestolan. Kan biasa lalaki manu karena itu resepnya, pokoknya karena resepna naon disiapkan. Bak kakak siapkan. Nah.
Jadi kabayang Pak, begitu geresel, jerit langsung kala luar tah, bakakak, kala luar gitu. Eta Pak, kira-kira nangisnya lama tidak Pak? Tidak lama nangisnya. Kenapa? Karena keburu ada hal-hal yang dia suka, ya senang. Jadi berdarah itu memang harus, karena itu bagian dari sunnah dan itu harus dilakukan. Tapi karena ibunya juga sadar, bapaknya sadar bahwa ini memang berat dan tidak rasanya itu ketika melihat menangis meronta-ronta itu kan gitu, nyaah gitu. Makanya kita hibur. Nah, maka seperti itu. Di Al-Qur'an ada ayat mengatakan innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang-orang yang beriman kepada Allah, rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah, summastaqamu, tulu dia itu istiqomah dengan keyakinannya. Tatanazzalu alaihul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Maka ayat itu dipahami oleh ulama tafsir, ketika hamba yang istiqomah dalam keimanannya itu dia akan meninggal, tatanazzalu alaihul malaika, maka turunlah para malaikat. Malaikat itu turun. Kemudian malaikat itu memberikan motivasi, memberikan dorongan. Kata para malaikat, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa ubsiru bi annalahumul jannah, dan ini surga gitu. Coba Pak, kira-kira bayangan kita, sakaratnya itu sakit, lama? Tidak lama, karena begitu melewati itu langsung dia tersenyum, tertawa. Kenapa? Surga, kemudian malaikat membisikkan. Itu bayangannya seperti itu. Jadi kalau hamba itu sudah diistimewakan oleh Allah, di dunianya ditolong, bahkan sampai di antara kematiannya pun dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ayah waktu Pak. Pilih dah. Kalau yang bicara itu kan biasanya mah semangat gitu. Tapi kalau yang mendengarkan itu capek biasanya. Dudukan untuk ya, itu saking capek. Ya, satu lagi Pak Bu. Nah, jadi yang pertama berarti mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan perbuatan yang wajib, perbuatan yang sunnah. Lakukan itu, maka Allah akan mengistimewakan kita. Yang kedua, cara mendekatkan diri kepada Allah itu dengan berbentuk materi. Di surat At-Taubah ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, wa minal a'rab. Dan di antara al-a'rab. Jadi al-a'rab itu jamak dari a'rabiyun. Jadi a'rab itu Bu, Arab kampung. Arab kampung Baulisung gitu ya. Jadi sanes Arab kota. Tahu pami ibu mah eta orang kota. Bahasa Arab nate Arabi. Tak upami Arabi itu Arab kampung. Pokoknya mah kampung Baulisung. Nama ge orang kampung begitu ya. Biasanya teh orang kampung beda pokoknya gitu ya. Nah, orang Arab itu tidak semuanya orang kota, ada Arabinya. Ya mungkin dianggapnya kampungan lah gitu ya. Tapi bagaimana kata Allah? Memang Arabi itu dengan sikap polosnya, jadi tekagok Pak, lamun kafir nage tekagok, mun munafik tekagok. Wa minal a'rabi asadu kufron wa nifaqon cek Allah. Jadi kafir nage tekagok, munafik na tekagok. Kan diurang lo banyak kafir kagok gitu. Kafir kagok punya gitu. Kafir kagok tanya gitu anu lolondokan gitu ya. Lantaran ayah kabutuh datang ke masjid, ke pesantren, padahal tete kafir gitu ta. Tete kafir kagok gitu. Ta orang Arab kampung, maka jenting kampung, mana bisa punya harga diri gitu. Harga diri kuring teh kafir ta itu harga diri pernah. Mata cek Allah asyadu kufron, kufur nage asyad lebih tibatan nu kufur biasa. Nifaq nage lebih. Tapi tesadayana gitu, tidak semuanya begitu. Kata Allah di ayat 99 berikutnya itu, ada juga dari A'rab itu man yu'minu billah wal yaumil akhir. Coba kan kita lihat bagaimana Arab kampungan ini yang menurut kita kampungan, tapi menjadi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Rupanya Allah tidak memandang orang itu tentang dari mana, asalnya apa, pekerjaannya apa, itu Allah tidak memandang. Tapi Allah tetap akan memuliakan yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi te Arab kampung goreng kabeh begitunya. Ada juga yang yu'minu billahi wa yaumil akhir. Wa yattakhidu ma yunfiku kurbatin indallah. Dan Arab ini dia memandang, menganggap bahwa mayunfiku, apa yang dia infakkan itu, kurbatin indallah, itu jalan untuk kurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana Arab yang kampungan ini telah merubah cara pandangnya, cara berpikirnya. Jadi agama yang diyakini itu sudah bisa merubah pola pikirnya, yang ternyata itu menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dia melihat mayunfiku, apa yang dia infakkan, infak. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita mendengar kata infak, nuka bayang naon? Nah, di paling itu mah nuka bayang teh kotak infak cenah Ustaz. Jadi mengandung infak, kotak infak nuka bayang. Padahal infak itu sebetulnya kan ada istilah zakat, infak, sodako. Nah, umumnya para ulama menyiapkan bahwa ada zakat matos atau matos sudah biasa gitu kan. Sodako itu bisa materi, bisa non materi gitu. Tak infak itu adalah materi atau jadi infak itu pengeluaran tapi dalam bentuk materi. Itu infak. Misalkan di surat Al-Baqarah itu ciri orang yang bertakwa apa, Bu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang bertakwa itu rozaqnahum yunfikun, kami berikan lalu dia infakkan, kami berikan dia infakkan. Jadi yang kita infakkan itu dari siapa? Gitu. Jadi sebenarnya yang kita keluarkan itu dari Allah. Jadi Allah memberikan kepada kita, kita memberikan kepada yang lain gitu. Ya estafet semacam itu. Jadi sebenarnya kita dalam hal ini posisinya sebagai apa? Hanya perantara saja kan gitu. Karena toh yang kita berikan adalah yang diberikan oleh Allah. Mimma razaqnahum yunfikun. Apa yang kami berikan lalu mereka menginfakkan. Dari Allahnya seberapa persen? 100%. Yang kita keluarkan 2,5%. Eta sesana 87,5%. Pekwe sakuan cek Allah teh gitu. Jadi sedikit sebetulnya kan gitu. Bahkan di surat Al Imran mah ciri orang bertakwa itu adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi infakna teh fis-sarra ketika ada, wad-dharra ketika tidak ada, ketika senang, ketika susah. Jadi maksudnya apa? Selalu. Nah, ternyata yang penting dalam bab infak itu bukan soal jumlah, karena Allah tidak pernah masalah jumlah. Karena infak itu adalah tentang mentalitas sebetulnya. Jadi infak itu mentalitas. Jadi kalau kan jadi Rasul itu justru yang paling penting adalah membangun mentalitasnya. Karena kalau sudah mentalnya mental minta, berapapun pasti bakal kurang. Maka tidak aneh. So kadia cenah kukuring dicairkan asal 10%. Nah itu kan biasa begitu ya. Itu mentalitas. Padahal cek urang tuh menihayangkan 10% pan geus loba maneh mah gitu kan. Jadi ternyata Rasul ingin membangun mentalitas. Karena tidak penting tentang berapa dan apa yang harus dia berikan. Kalau mentalnya sudah mental memberi, yang ada dalam pikirannya adalah apa yang bisa saya berikan. Kan begitu. Lah yang bahaya itu mental itu yang hilang. Nah sekarang itu yang hilang itu adalah mental gitu Pak. Cek urang mah kurang naon deui. Ya eta kurang cukup beren gitu ya gitu. Padahal nah itu kan bisa seperti itu. Jadi Islam itu ingin membangun mentalnya. Maka orang beriman, orang bertakwa, ketika Allah menjelaskan orang bertakwa, mereka selalu berinfak. Infaknya kapan? Kapan saja. Keur aya sakieu, keur teu aya sakieu. Keur teu aya mah malah mikirna teh naon atunya. Nah, selalu begitu. Nah, itu lebih penting gitu. Tapi kalau mental itunya tidak ada, wah itu rusak Pak, bahaya gitu. Kayak main sebret, main potong, ada seterusnya gitu ya. Nah, jadi
Ma'anfaku, apa yang diinfakkan. Berarti infak itu apa, Bu? Pengeluaran. Jadi infak itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk materi. Setiap hari ibu bapak mengeluarkan berapa kira-kira pengeluaran? Kan pasti ada pengeluaran, Pak, gitu. Kamu budak begitunya, aya istilah ibu-ibu di daerah Semuring mah, budak teh cenah jajan wae gawe teh. Ayo we datang jajan gitu. 2000 gitu, kali 10 kali 20.000. Nah, disebutnya budak teh jajan wae gitu. Memang budak mah jajan wae ngan jajanna kur 2000. Ari ibu mah tara jajan ngan sakali calik di tukang bakso sabaraha? Itu. 20.000 gitu punya. Nah, engke kupat tahu nah, itu jadi tara seringan sekali 20 kalian budak gitu. Nah, orang Arab itu berpikirnya ya, tiap hari kita mengeluarkan, maka orang Arab mengatakan pokoknya apa yang saya keluarkan itu harus menjadi kurbah ilallah, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang rugi adalah orang yang tiap hari mengeluarkan tapi tidak pernah menjadi mendekatkan diri. Bayangkan cara berpikir, kecerdasan, kecerdasan spiritual barangkalinya. Jadi Arabi itu intelektualnya tidak terlalu, tapi spiritualnya sebagai nilai-nilai agama yang diinternalisasi di dalam dirinya, membangun kecerdasan, bikinkan pokoknya apa yang saya infakkan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah tuh Bapak Ibu berpikir ketika mare jajan ka incuk itu bagian tina infak atau pengeluaran yang tidak jelas? Padahal itu niatkan infak. Simburing gitu ke barudak aya kana opat ta barudak kalau enjing-enjing rek sakola aya nu rek kuliah aya nu rek ka sakola ngahajar kumpulkan ya bapak rek infak gitu kan. Nah aya ongkos ya kerjaan infak saja gitu. Itu biasakan dengan anak oge seperti itu sehingga tidak ada yang sia-sia karena bagi saya ini harus jadi nilai. Dan Arabi yang bodoh itu yang tidak terpelajar itu ternyata agama yang dia yakini telah membangun kecerdasannya sampai yang dia keluarkan itu menjadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia mengatakan ingin dijadikan sebagai bagian dari qurbati minallah. Yang kedua, wa sholawatir rasul dan sholawatir rasul. Sholawat rasul. Apa sholawat rasul itu? Sholawat rasul itu artinya kan dalam Al-Qur'an itu ada sholawat Allah, sholawat malaikat, ada sholawat rasul. Sholawat rasul itu artinya doa dari Rasulullah. Dan dia ketika berinfak itu berharap dia akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Sama nggak kira-kira doa Rasul dengan doa kita? Pasti beda punya. Kalau doa Rasul pasti dikabul, pasti dikabul. Kalau doa kita pasti atau mungkin dikabul. Pasti atau mungkin dikabul. Hanya mungkin doa kita mah dikabul. Mungkin dikabul, mungkin tidak dikabulkan. Tapi kalau Rasul pasti dikabulkan. Pasti diijabah. Ya. Jadi kalau doa kita mungkin diijabah. Kita ganti bahasanya ijabah. Kalau doa Rasul pasti diijabah. Makanya Arabi itu sudah memahami ketika saya berinfak, saya pun ingin mendapatkan doa Rasulullah SAW. Karena Rasul diperintahkan oleh Allah di ayat 103-nya, khud min amwalihim sodakotan tutohirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi Rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan. Nah yang terbayang dalam pikiran Arabi itu, ketika saya berinfak, saya pun akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Itu cerdasnya Arabi yang kampungan itu. Jadi bagaimana agama itu sudah membangun kecerdasan seseorang. Mungkin tanya kolak punya gitu, tapi dia sangat terpelajar dalam hal ini. Cerdas. Nah, kemudian kata Allah, ala innaha qurbatul lahum. Kata Allah, ketahuilah bahwa itu memang kurbah, itu memang benar sebagai kurbah. Jadi kita bisa belajar dari Arabi. Oh, berarti ketika kita berinfak, niatkanlah infak itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena orang Arabi pun ini diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengatakan ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah itulah kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir. Nah, biasanya sampai batas terakhir mah rada semangat katanya. Lalu yang terakhir
Allah menyatakan sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, kata Allah. Si A'rabi ini yang dianggap dipandang mata sebelah ini oleh manusia, tetapi di sisi Allah betapa mulianya. Kata Allah, bukan hanya dikatakan bahwa benar apa yang dia infakkan itu dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku, tapi nanti juga kata Allah sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, Allah akan memasukkannya ke dalam rahmatnya. Akan memasukkan, coba Bu, bahasa akan. Kalau Allah mengatakan akan, artinya apa? Pasti. Kalau ibu bapak mengatakan akan, hanya mungkin, belum pasti. Bukan sasi payun Pak pada ngaos deui. Oh. Nah, jadi kita boleh saja curiga ketika orang berjanji. Pokoknya dukung kuring, kalau kuring menang bakal. Tak orang boleh ragu-ragu Pak? Boleh saja, sah saja. Bapak meragukan tentang akan orang ini gitu. Sabab geus loba contohan. Tapi kalau Allah mengatakan akan, apakah masih ragu-ragu? Tidak. Kenapa Bu? Kalau orang mengatakan saya akan datang, ya gitu itu berhak ibu tidak percaya 100%. Paling tidak 88,8. Bolehlah gitu. Ada satu hal yang mungkin ibu masih ragu. Kenapa masih ragu? Bawa kasih udon Pak, Bu. Kenapa itu? Karena banyak hal yang bisa menghalangi orang untuk bisa memenuhi janjinya. Katanya mau ngaji di Cahyati gitu. Pas ditinggali gening teu aya. Saya sudah siap, tapi pas mau berangkat jadi beteng mules. Tuh banyak. Ku mules wae tuh jadi, coba bayangkan. Saya mau datang, mau berangkat, tapi begitu saya keluar dari rumah, tamu datang. Ada tamu saja tidak datang, tidak jadi. Pas mau berangkat, rek megat angkot, pas kuda kodok, alah, duit lagi. Tidak ada uangnya. Palages janji rek meredahar, ngan duitna eueuh. Kan bisa saja begitu. Tapi kalau Allah mengatakan akan, itu artinya pasti. Jangan kita pernah ragu. Kata Allah, sayudkhiluhumullahu fi rahmati. Allah akan memasukkan hamba yang dekat dengan Allah itu fi rahmati, ke dalam rahmat. Apa bu rahmat itu? Kasih sayang, kanya'ah, kadedek. Ibu pernah mendengar kasus tentang suami yang memutilasi di Ciamis itu, yang dagingnya didagangkan. Suami nata sana menerangan istri nama Yanti, namanya pun kan bisa ayam Yanti. Kenapa ada orang yang sampai tega? Kira-kira apa yang hilang dari orang itu? Rahmat yang hilang. Bayangkan ketika rahmat itu dicabut oleh Allah, namanya laknat, itu akan bertindak seperti itu. Di Cirebon yang kasusnya ramai itu ya, 8 tahun yang lalu itu, ada 2 orang suami laki-laki perempuan yang mati, yang konon kabarnya sampai difilmkan itu dipukul gitu ya, dilempari, dikejar sampai meninggal. Kira-kira apa yang hilang dari orang-orang itu? Rahmat. Kenapa ibu di rumah tangga itu menjadi tenang, bahagia? Ada apa itu? Rahmat, mawaddah. Itu. Jadi itu gambaran tentang rahmat. Bagaimana Allah kalau sudah suka kepada hambanya, Allah akan memasukkan ke rahmat. Di dalam tafsir Al-Baghawi misalkan, fi rahmati itu adalah fi jannati. Allah akan masukkan ke surga. Nah, tos ka surga mah, ya. Kalau sudah sampai surga, selesai. Nah, jadi ada orang-orang yang istimewa. Siapa mereka? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan apa caranya? Dengan perbuatan yang wajib, perbuatan yang sunnah, sampai diantar ke kematian. Ketika mati, dimasukkan lagi oleh Allah ke surga. Dengan apa caranya? Mendekatkan dengan infaknya, sodakohnya, dan yang lainnya. Maka itulah orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersemangat untuk melakukan yang fardu, yang sunnah, bersemangat untuk terus berinfak. Dan saya yakin tempat yang sangat luar biasa ini bagian dari infaknya salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang akan mengisi pundi amalnya. Mungkin beliau sudah istirahat, sudah selesai pekerjaannya, tapi insya Allah dengan memakmurkan masjid ini akan mengisi pundi-pundi amal kebaikannya. Jadi insya Allah beliau sedang menikmati dan ini terus akan diisi oleh kita. Maka bersemangatlah kita untuk tetap memakmurkan masjid ini agar kita menjadi bagian orang-orang yang memberikan kebaikan kepada orang-orang yang tentu saja sangat terkait dengan kegiatan ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.